Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 5 November 2022, berjudul Dia Menghajar Orang yang Dikasihinya. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia menghajar orang yang dikasihinya, adalah bukti Dia peduli kepadamu. Dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, salah satu alasan Dia menghajar orang yang dikasihinya, karena itulah sarana Allah untuk memurnikan, menyucikan, dan melayakkan orang itu untuk lumbu semawi. Penderitaan, beban, godaan, pertentangan, dan berbagai ujian yang kita alami itu adalah sarana Allah untuk memurnikan kita, menyucikan kita, dan melayakkan kita untuk lumbuh semawi. Kedua, salah satu bentuk dan janji pertolongannya di mana Dia menghajar orang yang dikasihinya, karena tidak ada satupun dari umat Tuhan yang terbebas dari penderitaan, aniaya, dan pencobaan, namun mereka tidak akan dibiarkan binasa. Umat Allah tidak akan bebas dari penderitaan, tetapi sekalipun teraniaya dan tertekan, sementara mereka menderita kekurangan dan menderita kurangnya makanan, mereka tidak akan dibiarkan binasa. Ketiga, salah satu bentuk Dia menghajar orang yang dikasihinya adalah mereka akan dijebloskan ke dalam perhambaan yang paling tidak adil dan kejam dengan melewatkan hari-hari melelahkan, terikat dengan rantai, dikurung dalam penjara, dan dihukum mati. Tetapi banyak orang dari segala bangsa dan golongan, tinggi maupun rendah, kaya dan miskin, hitam atau putih, akan dijebloskan ke dalam perhambaan yang paling tidak adil dan kejam. Umat yang dikasihi Allah melewatkan hari-hari melelahkan, terikat dengan rantai, dikurung dalam penjara, dihukum mati. Sebagian seolah-olah dibiarkan mati kelaparan dalam kegelapan dan penjara yang jorok. Keempat, salah satu bentuk Dia menghajar orang yang dikasihinya adalah setelah selesai pelayanan keimamatan Yesus di surga, maka umat-Nya yang setia akan dibiarkan kepada pengendalian malaikat-malaikat jahat dalam waktu singkat saja. Apabila Yesus meninggalkan bilik yang maha suci, maka roh-Nya yang menahankan itu ditarik dari para pemerintah dan rakyat. Mereka diserahkan kepada pengendalian malaikat-malaikat jahat. Kemudian suatu undang-undang akan diadakan atas nasihat dan petunjuk setan, sehingga kalau waktunya tidak sangat dipersingkat, maka tidak ada orang yang bisa luput. Kelima, salah satu bentuk Dia menghajar orang yang dikasihinya adalah tidak akan ada yang akan bekerja dengan tangan pada saat itu, dan penderitaan mereka akan bersifat mental, dan mereka hidup hanya dengan roti dan air saja. Saya melihat bahwa masa kesusahan sudah ada di depan kita. Apabila keperluan yang mendesak memaksa umat Allah untuk hidup dengan roti dan air. Pada masa kesusahan tidak ada yang akan bekerja dengan tangan. Penderitaan mereka bersifat mental, dan Allah akan menyediakan makanan bagi mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.